Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis saham-saham terbaik hasil voting Bapak dan Ibu minggu ini dari alert robot yang muncul sejak hari Senin sampai Kamis tanggal 20 sampai 23 Juli 2026 yang akan kita bahas menggunakan data end of day terakhir hari Jumat tanggal 24 Juli ya. Oke, ini dia trading weekly review-nya, Bapak Ibu. Kemarin minggu lalu ya mulai Senin sampai Kamis marketnya luar biasa penuh ya, Bapak Ibu, karena memang ada indikasi uh, sebelumnya uptrust ya, pseudo uptrust, tapi dia volumenya jadi tidak valid pseudo dan dia divalidasi oleh down bar. Itu sinyalnya adalah sign of weakness atau banyak buku menyatakan SOS, sell on strength ya. Oke. Nah, untuk alert tanggal 24 ya, kita sudah buat after market close-nya. Silakan Bapak Ibu nanti menonton after market close-nya karena saya tidak akan membahas lagi bagaimana IHSG kita, bagaimana fase B-nya, weekly-nya juga sudah valid, tapi kita langsung ke saham-saham hasil voting-nya. Oke, nanti kita akan menggunakan Telegram bot untuk melakukan analisa. Silakan Bapak Ibu akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, sosial medianya juga silakan di follow. Tentu disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, ini tidak boleh request karena ini hasil voting dari Bapak dan Ibu yang terpilih. Kita akan ambil 5 terbanyak hasil votingnya. Oke, jadi disclaimer-nya on, tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Ini cuma analisa, setelah analisa Bapak Ibu harus melanjutkan dengan menyusun trading plan dan money management. Ini belakangan sudah banyak ya tutorial trading plan. Kemarin kita di workshop juga sudah membahas bagaimana cara membuat trading plan dan segala macam trik-triknya yang harus kita hadapi. Ini dia Bapak Ibu untuk after market close tanggal 24 kita sudah bahas saham bull. Silahkan ditontonnya, linknya nanti saya masukkan ke dalam deskripsi video. Alhamdulillah kemarin hari hari Sabtu kita sudah melakukan workshop trading as a business. Alhamdulillah ya, ada 11 peserta dan cukup banyak diskusinya. Dan kita juga melakukan latihan di dalam kelas untuk membuat trading plan, analisanya kita buat. Dan trik-triknya juga sudah saya jelasin berbagai macam kondisi menghadapi market, cara entry-nya, ready to uptrend, termasuk manajemen segala macam teorinya, termasuk teori tentang risk, apa saja risk di dalam saham, termasuk juga tentang risk profile masing-masing. Jadi bisa mengukur kemarin itu ya. Ini alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ilmunya Bapak Ibu, tinggal practice make perfect saja. Itu ya kali yang untuk yang trading as business ini adalah level basic dan intermediate itu sangat banyak sekali materinya. Tentu kemarin itu sebanyak saya percepat sudah 1 hari aja sudah banyak yang tidak cukup itu menyampaikan dan menjelaskan. Nanti kalau yang ingin melanjut ke level advance silahkan bagi batch 48-nya. Nanti saya japri lah setelah ini. Untuk batch 49, alhamdulillah ya, Sabtu depan. Nanti malam setelah video ini saya akan kirimkan materialnya. Dan kemarin itu ternyata oleh pemilik ruangan, mereka menambahkan meja supaya ramai Pak. Ya udah, jadi kita bisa Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshopnya, kebetulan bisa, masih ya. Ditambah sekarang lebih ramai. Ini salah ya Bapak Ibu, ini batch 49 salah. Oke, linknya nanti Bapak Ibu bisa kontak untuk informasi workshop ada di deskripsi video. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu, hasil votingnya kita sudah tutup. Sengaja saya agak sore karena tadi pagi itu ada di sekolah anak ya, SMA Al-Azhar, kita ada fun run ya. Jadi ikut dulu, terus banyak urusan yang lain-lainnya lah. Saya nyusun dulu trading plan saya, selesaikan dulu. Karena saya selalu mengusahakan kondisi seperti ini saya harus mikir gimana caranya trading plan terbaik ya, money management diatur terbaik. Saya ini trader jadi lebih mementingkan diri saya sendiri dulu baru nanti saya sharing-sharing. Karena saya cari duitnya dari pasar saham ya. Jadi setelah semua selesai barulah malam saya bikin. Biasanya sore kan, tapi ini bikin malam. Jadi Bapak Ibu kalau nonton ini mudah-mudahan masih tetap bermanfaat ya. Suaranya masuk adalah 187. Di mana suara tertinggi adalah cuan.
Ya, ada 19%, 35 suara, TPIA 16%, 26 suara, DSSA 15%, 28 suara, Aman 10%, 18 suara, Bumi. Nah, ini Bumi ini selalu populer nih. Saya nggak tahu banyak ini Bumi ini berpotensi, karena dia potensi maka dipilih, atau karena nyangkut dipilih. Nah, tolong komentarnya, saya pengen tahu juga nih. Saham-saham yang dipilih ini karena memang berpotensial, mungkin ada yang the best time for buying, ya aman. Saya masuk kemarin pas lagi fase A, ya. Tapi beberapa juga nggak tahu nih, apakah karena nyangkut di DSSA atau nyangkut di Bumi atau DSA karena the best time for buying. Perlu juga nih kadang-kadang saya buat votingnya ya. Oke, ada 187 suara ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas. Aman sama Bumi ini sama, tapi karena Aman huruf A, maka dia akan kita bahas duluan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan suara di Adi, 11 suara. Lalu Buka. Buka ini ada pergerakan memang. Terus Indika, lalu Metsi, dan PTRO. Terima kasih ya. Nanti Bapak Ibu silakan analisa, lakukan analisa sendiri. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, apa bedanya weekly stock analysis dengan aftermarket close? Kalau weekly stock analysis itu tentu data weekly-nya sudah valid. Dan alertnya kemarin muncul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan kita akan update. Nah, kenapa weekly? Karena berdasarkan pengalaman saya sudah menggunakan wake off ini mungkin 18 tahun atau 17 tahun ya Bapak Ibu. Maka dia itu biasanya berjalan baik, terbaca dengan detail di weekly. Kadang-kadang kalau di monthly kita membacanya tidak detail, tapi terbacalah strukturnya. Kalau di daily lebih volatile, agak susah. Ya, jadi umumnya weekly ya. Itu pengalaman saya nggak ketemu. Soalnya saya belajar ini cari guru dulu. Kalau ada yang bisa mengajari saya dulu waktu tahun 2008, 2000. Itu mau cari yang belajar wake off, nggak ada. Jadi saya belajar sendiri saja dan kesimpulan saya sementara itu. Dia weekly berjalan baik dan bisa terbaca. Apa itu maksudnya? Konsepnya adalah begini ya. Market cycle-nya itu adalah akumulasi, marking up, distribusi, dan marking down. Lalu di sini ada spring, itu ciri-ciri di wake off-nya. Kita menemukan the best time for buying. Kalau kita beruntung diberikan second chance to buy. Nah, di sini adalah kalau kita mendapatkan utat, lalu the best time for selling, kita mungkin mendapatkan second chance to sell. Nah, ini markdown ya. Jadi siklusnya balik lagi. Nah, sementara di wake off-nya itu macam-macam bentuknya. Jadi saya bisa membaca wake off itu sebenarnya tidak pasti benar juga. Walaupun saya sudah berlatih sejak 2008 sampai sekarang membaca, tidak ada garansi juga saya benar. Karena kan marketnya dinamis. Tidak ada yang persis 100% exactly ya. Kadang-kadang menemukan mirip-mirip dengan textbook. Saya mengatakan ini seperti textbook. Apa yang ada dijelaskan di textbook, skematiknya seperti ini ya. Ada berbagai macam skematik untuk akumulasi wake off, baik akumulasi atau distribusi wake off. Contohnya begini, ini adalah preliminary supply, selling climax, auto reaction, ini selalu disebut dengan fase A. Lalu ini ada SOS, yang tadi saya bilang, kita ISG-nya kena di sini nih. Kalau udah SOS dia akan turun. Disebut dengan secondary test di fase B atau SOW ya. Nah, ini ada spring. Kalau kita beruntung nih. Nah, kalau kita full power di fase B, maka kena sikat di stop loss hunter di sini atau kena di sini. Makanya biasanya saya jarang sekali full power. Jadi biasanya di SOS ini sudah sell on strength ya, SOS sell on strength. Dan ya, kalau nanti sudah the best time for buying, maka baru the best time for buying, second chance to buy, baru fase B, fase D baru kita naik. Begitu juga dengan distribusi, kalau kita ketemu dengan utat, itu udah waspada ya. Buying claiming, authorization, secondary test ini fase A, ini ciri-ciri fase B, ada utat fase C, maka ini yang menjadi the best time for selling, second chance to sell, maka dia turun fase E. Nah, gitu variasinya banyak, bisa begini dia tidak ada spring. Kadang-kadang ada bilang, Pak ini ada spring nggak? Ya kalau nggak ada spring ya nggak ada spring lah, tapi biasanya karakter fase A, fase B hampir sama. Begitu juga dengan ini, kadang-kadang utat, ya ada uptrust, tapi nggak, kita bilang ini utat, padahal dia uptrust karena fase B-nya masih terjadi. Macam-macam bentuknya. Bahkan gini kita, buying climax kita bilang, wah ini kalau udah buying climax ini pasti distribusi seperti ini. Padahal ternyata dia reakumulasi. Jadi memang jam terbang yang menentukan kualitas kita dalam membaca wake off. Makanya tidak ada cara lain Bapak Ibu. Practice make perfect.
Dan itu yang menyebabkan saya juga sering salah. Ya, jadi kalau ada yang menganalisa Wyckoff dan selalu benar, itu agak dicurigai itu. Mungkin dia, ya nggak tahu lah ya, saya nggak bisa ini. Curigai, karena saya sering salah. Bukan berarti saya sempurna ya, jadi tapi memang rumit. Bukan rumit. Karena kita harus data dulu masuk baru bisa analisa. Rumit sih nggak, dia simple ya, simple saja. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu ketik ya, pertama kali untuk menggunakan Wyckoff tentu, menggunakan botnya tentu ketik help. Di sini kita seperti biasa ada volume price. Nanti kalau ini coba kita tanya weekly-nya dengan Wyckoff, pinta LLM AI ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai broker summary nanti bisa, tapi biasanya saya weekly tidak. Tadi sudah di hybrid money flow. Bapak Ibu lihat di sini ya. Di sini nih screening money flow sudah. Terus ini ada tutorial trading plan yang kita bahas di kelas juga tadi. Sudah join Telegram channelnya ya. Ini kemarin workshop saya menjelaskan mana ya. Aduh, mana bull di mana nih bull? Oh, udah lewat kali ya. Dah nggak apa-apa. Jadi sudah ada analisa untuk hari Jumat ya. Oke, jangan lupa juga Bapak Ibu nonton tutorialnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berminat nanti ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method, tapi kalau belum mungkin lokasinya jauh, di luar kota, di luar Pulau Jawa, Bapak Ibu bisa menonton dulu tutorial. Ini adalah sekitar 5-10% dari apa yang diajarkan di kelasnya. Jadi ada banyak videonya, silahkan ditonton untuk volume price analysis. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu untuk melakukan weekly stock analysis hasil votingnya. Yang pertama ini kita lihat dulu lah weekly-nya ya. Kita cek dengan VPA weekly composite, tapi saya tidak akan berdetail-detail. Sudah dibahas. Jadi ini ada semacam rejection. Kenapa ada rejection? Dia ada churn. Apa itu churn? Sudah saya jelaskan kemarin di workshop. Apa itu churn? Dengan masuknya supply ya. Jadi sini kalau kita lihat Wyckoff tadi, ini adalah selling climax. Ya, ini adalah sinyalnya down trust, ini auto reaction, ini secondary test. Dia naik ke atas, maka ini tadi SOS. EOS ya, kalau habis SOS maka dia akan turun kan? Nah, di sini hati-hati namanya ST di fase B. Ya, sekarang kita duga dia berada di fase B. Jadi kadang-kadang dia sampai ST, kadang-kadang dia enggak. Tiba-tiba langsung spring. Atau tidak ada sama spring sama sekali. Volumenya besar dan dia churn, ini berbahaya ya. Jadi kalau besok ini merah, maka validasi akan jatuh ke jauh ke bawah, bisa di bawah 5.000. Tadi saya sudah memikirkan berbagai macam skenario trading plan untuk saya untuk mengantisipasi adanya rejection ini. Cuman kalau dari weekly dia butuh validasi satu lagi candle dengan down bar di weekly ya. Nah, kalau daily VPA composite. Dia ini ya, warna oranye artinya dia karena ada supply and demand saja ya. Dia masuk supply-nya ini. Jelas dia mengatakan masuk supply-nya karena ada churn. Churn-nya ada churn karena masuk supply. Kita lihat dengan composite. Nah, ini daily-nya. Jadi ini adalah selling climax. Selling climax. Ya, auto reaction, secondary test. Sudah ini fase A. Lalu ini namanya ST. Ya, dia sudah down bar ya. Jadi sudah valid ini. Walaupun tidak ada sinyal ke bawah, tapi dia sudah valid. Nah, kalau dia turun, kita cari ada dimension. Dan sudah saya jelaskan di after market close, silahkan nonton ya. Saya kalau relatif terhadap composite, maka kita bilang dia minus ya. Oke. Saya mau tahu kalau weekly-nya YSG composite minus atau enggak. Kita pakai wave aja lah ya. Wave composite. Salah. Oh, berapa dia minusnya? Oh, enggak ada ya. PIV. Langsung aja PIV composite. Saya mau tahu candlenya itu minus berapa sih? Oh, positif. Dia up ya. Positif 0,3. Oh, karena dia opening
opening gap up dia ya. Jadi tapi dia ada gapnya nggak ya dengan PWSW Composite. Mau mengecek apakah ada gapnya nggak di weekly. Gap netral, tidak ada gap ya. Tidak ada gap. Oke, sekarang kita bahas saham pertama adalah Cuan. Cuan ini kalau nggak salah, banyak alertnya ya. Cuan. Cuan. Ya. Mana nih Cuan? Udah banyak deh Cuan. Apakah nggak ada trading plan-nya Cuan? Oke. Di mana nih? Ya udah nggak ada ya. Nanti kita cek aja ya. Oke. Langkah pertama adalah kita cek alert Cuan. Cuan alertnya bertubi-tubi ya di bulan 7. Dia mau dibilang fresh mungkin bulan 7 ya. Tapi nggak juga ini tanggal 9 bulan 6, tanggal 1 bulan 7. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya dari bulan 6 ini sejak dia masuk Kompas 100 alertnya sudah banyak. Mungkin freshnya bulan 6 memang ya. Karena bulan 5 tidak ada. Kita cek dengan Speedo Cuan. Ini seperti biasa saja, tapi sekilas-sekilas saja ya. Karena kita maunya Y coffee. Dia berada di zona grid daily-nya. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. W Speedo Cuan. Apa-apa. Oh, ini terlalu jauh Bapak Ibu. Daily-nya grid, tapi weekly-nya masih severe. Berarti daily-nya terlalu kencang larinya. Oke, kita cek dengan Star Cuan. Cuan ini relatif terhadap komposit yang melemah, dia juga melemah ya. Saya nggak tahu nih weekly-nya sudah ada belum. W Star Cuan kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Datanya belum cukup. Kita lihat dengan VPA monthly Cuan. Oh iya. Jadi Cuan ini kalau dia close di bawah 464, dia akan mengejar yang bawahnya. Ya, jadi tinggal bawah. Maka kembalilah dia ini opening, bahkan bisa cucuk lebih rendah lagi ya. Ya udah itu saja. Dia sedang ke bawah. Ini belum bisa kita lihat pakai monthly. Kita lihat pakai VP weekly-nya apakah kelihatan VPA weekly Cuan. Apakah ada selling climax di weekly? Oke. Kita kelihatan stop loss-nya 464 kurang 2 tick berarti 460. Oke, itu dulu lah. 460 ya untuk weekly-nya. Ini adalah selling climax. Di sini hanya sinyal namanya stopping volume. Ini adalah namanya close up bar. Ini adalah auto reaction. Maka dia turun secondary test. Oke, ada dua level ya. Ini daily untuk weekly. Berarti untuk konservatif stop loss-nya 460. 2 tick dikurang 464. Oke, itu sudah jawabannya. Minggu ini tidak ada sinyal, tapi volumenya besar. Oke, volumenya besar, menariknya dia bukan chun, tapi dia climax fall up. Berarti demand-nya kuat ini. VSA-nya mengatakan ada demand kuat masuk. Tapi dia turun juga. Kenapa? Di sini ada supply di daily-nya. Nggak apa-apa. Kita tahu dia sudah bottom. Jangan sampai dia close 464 aja. 460 pokoknya. Maka kita tahu stop loss kita cek dengan VBP weekly. Oh, kita lihat dulu strukturnya ya. Ya, ini reakumulasi. Nah, ini marking up, ini distribusi, ini the best time for selling, ini second chance to sell, selling climax, authorization secondary test. Udah ya, ini marking down, ini distribusi, ini marking up. Udah, itu dulu struktur yang bisa kita baca. Yang ini nih agak rumit nih membacanya kalau dia ada apa sih namanya? FCA atau ini ARA atau apa kena. Nah, ini kan gimana ya? Jadi ada risiko kalau pola-pola tidak wajar begini. Jadi ini supirnya harus di ini ya. Jadi cek lagi apakah cuan ini masuk ke high concentration. Ya. High concentration enggak? Kalau high concentration ada risk di sana, maka stop loss-nya kita pakai konsep agresif saja. Oke, sementara
Ini kalau ada yang tanya BDT, ya dia adalah akumulasi. Lihat ini arah ke atas, dia sebenarnya candlenya ada akumulasi ini. Tapi kita lihat di antara 1 minggu ini pasti ada yang profit taking. Kita cek dengan VBP dulu. Kita mau lihat weekly-nya. Jadi struktur W salah. VBP W cuan. Kita lihat. Oh, dia berada di daerah supply and demand. Ini ada demand ya. Dia rebound di sini, Bapak Ibu. Tapi wajar. Jadi pantas saja di bawah ini jangan sampai stop loss di bawah ya. Maka ini dia naik ke atas, ada supply di atas. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi di weekly. Berarti kalau main di daily nanti targetnya sekitar inilah. Ini tarik garis di atas. Jangan nggak usah pikirkan kita sampai atas bagaimana. Apakah mungkin ini dulu makan. Ini kan turun-turun nih saling climax ya. Nah, nanti biasanya dia akan tes lagi ke situ. Ya, tahu kita profit taking-nya tahu, stop loss-nya tahu, strukturnya tahu, kita cek dengan volume price cuan. Oke, kita baca ya. Nah, ini dia marking down. Dia marking down lagi. Ini ada gap. Ini adalah selling climax. Ini adalah stopping volume. Lihat perubahan volumenya. Dia naik ke atas. Auto resistance secondary test. Ya, baru masuk fase B. Ciri-cirinya apa? Di sini. Oke, ini fase B. Ini fase A. Ini fase B. Oke, sekarang dia break ke atas. Ini seperti CDI ya. Lalu dia nggak tahu nih apakah ada best time for buying. Dia naik ke atas, demand-nya ada. Ya, demand-nya ada. Lalu yang ini masuk warna cyan. Nah, untung volumenya down. Maka cyan ini namanya cyan VSI ini namanya climax fall down. Ini adalah supply. Oke. Jadi ada kemungkinan ini adalah kalau ini adalah the best time for buying. Di sini adalah the best time for buying. Dia sedang turun memberikan second chance to buy. Nah, untuk yang daily agresif stop loss-nya jelas ya 515 510 505 atau sampai 500 lah ya. 4 lapis boleh. Seperti CDI lah Bapak Ibu nonton tutorial CDI ini polanya kayaknya mirip. Kalau Bapak Ibu nonton di sini mana CDI? Ini ya CDI ya. Mirip-mirip itu. Oke, ini lebih bagus lagi kebaca pattern-pattern di akumulasinya. Ya, di sini volumenya ketika ada selling climax langsung meningkat ketika menyerap absorption. Ini fase B. Nah, jadi jaga atas, jaga bawah. Dibanding CDA sana cuan, saya punya cuan. Ya, cuan saya sudah masuk pas koreksi di sini. Nanti kalau turun ke bawah mungkin saya akan tunggu cari demand zone-nya. Di mana demand zone-nya? VPA. Kok VBP? VBP cuan. Nah, cuan ini ada demand zone. Maka saya akan order di bawah ini ya, 630 berapa lah itu nanti Bapak Ibu. Pokoknya turun ke sini itu adalah demand zone-nya. Stop loss tadi sudah kelihatan. Mungkin di 640, 630 di sini ya. Ya ini ada zona demand zone nih yang dari bulan Juli. Ini mungkin kalau udah turun ke 640 beli, 630 beli, 620 beli, 610 beli. Itulah ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau pasang stop lossnya terserah mau pakai daily berarti 525, kalau pakai weekly tadi di bawah ini. Kalau saya sih cenderungnya yang sini saja. Ya, karena ini ada demand masuk, tekan absorption. Ya, di sini tarik ke sana itu adalah posisi stop loss-nya. Sinyalnya di daily dia indikasi of weakness. Ya, jadi kalau turun malah kita dapat barang bagus, barang diskon nih sampai bawah dan stop loss-nya bisa diatur. Oke, bisa nonton tutorial CDI hampir sama polanya ya karena dia sudah lanjut turun. Jaga satu tick di atasnya, jaga satu tick di atas 760. Ini 760 beli. Mirip dengan CDI. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, cuan. Berikut ini chart foreign flow untuk cuan yaitu Petrindo Jaya Kreasi.
asingnya keluarnya besar. Jadi agak dalam nunggunya ini Bapak Ibu, mungkin 630 ya. Karena dia ini asingnya 140 miliar, di atas 100 miliar itu signifikan asingnya keluar. Tolong cek lagi apakah cuan ini termasuk saham-saham yang high concentration, karena ada tambahan risk berarti. Oke. Lalu kita coba tanya dengan Wyckoff. Wyckoff W aja lah. Wyckoff W cuan. Nggak apa-apa lah ya, tanya weekly-nya. Oke, kita sekarang melihat Wyckoff di time frame weekly. Nanti Bapak Ibu kalau mau melakukan Wyckoff-nya, melihat analisa otomatiknya, coba tanya untuk daily-nya ya, saya berikan weekly-nya. Oke, weekly-nya major downtrend. Kalau immediate-nya sudah sideways ya, jadi sudah ada perlawanan. Struktur harga berada di fase koreksi, gagal menembus dan tertahan di area support bawah. Sekarang kita berada di area support bawah. Oke, itu donciannya, berarti kalau swing low-nya berarti 464 kurang 2 tick, itu pasang stop loss-nya 460 berarti ya. Fasenya dia mengatakan markdown fase E dan potensi fase A. Dia bilang di weekly ini masih fase A, fase E-nya selesai, potensi fase A, tinggal nanti apakah dia bisa ke fase B, kita lihat. Ya, betul ya, masih fase A, belum tahu dia apa dia potensi fase A ya. Nggak apa-apa, dia masih konservatif fase A. Kalau saya sih menunggu fase B, lihat volumenya dulu. Tadi belum kelihatan sama sekali. Kalau dibilang fase A, oke. Ya fase A jelas sudah ada selling climax ya. Dia bilang buying powernya lemah. Belum ada inisiatif akumulasi yang masif. Belum. Berarti fase B-nya belum terdeteksi kuat. Selling pressure masih dominan. Ya. Berarti nanti ini koreksi turun ke bawah maksudnya. Volatilities menyempit di area support 464 ini, berarti stop loss-nya kalau di weekly jelas ya. Cuan berada dalam fase distribusi markdown ya, yang berkepanjangan. Secara VPA menunjukkan di bawah rata-rata spread-nya belum adanya buying climax. Menunjukkan adanya buying climax, ini saya sama itu melakukan akumulasi besar. Jadi dia belum menyatakan belum adanya inisiatif dari smart money untuk melakukan akumulasi. Mungkin sinyalnya bukan buying climax kali ya. Nggak tahu lah apa sinyalnya, tapi kalau fase B itu memang nggak kelihatan. Rekomendasinya wait and see, menghindari menangkap pisau jatuh. Kalau mau masuk, tunggu di area support 464, karena stop loss-nya dekat. Jadi saya akan tunggu tadi di main zone lah kalau pakai di daily. Kalau pakai daily, kalau weekly memang nggak kelihatan. Kalau waspada harga belum mampu menembus resisten, dia menunggu konfirmasi menembus resisten. Sentimen, perhatikan aksi koperasi, infrastruktur, mungkin tadi di katalis pembelikan. Ya itu cuma dia bisa kasih. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya. Kalau saya sih ya dia masih turunnya masih dalam ya. Ini aja dia reboundnya tinggi ditekan lagi. Oke, tapi di sini ya ada demand zone yang dari ujung sana lah. Oke, itu untuk cuan. Untuk cuan Bapak Ibu, tadi sudah saya kasih kesimpulan bahwa stop loss sudah kelihatan, buy on weakness saya akan kelihatan. Kalau exit, stop loss-nya juga kelihatan. Ini, lagi-lagi, stop loss di bawah, buy on weakness di sini, jaga atas juga, jaga atas sini juga, targetnya di sini saja, nggak usah muluk-muluk. Jelas, udah seperti itu saja. Nanti kalau Bapak Ibu mau pakai broker summary, atau mau pakai SND, perintahnya SND 5 cuan. Tapi lakukan sendiri ya. Nah, ini dia mengatakan bahwa supply-nya dalam 5 hari sudah lebih besar. Baik, koreksinya agak dalam nih. Kalau mau beli di bawah 500 juga nggak apa-apa. Oke, dia supply-nya ternyata dalam 5 hari supply-nya lebih besar daripada demand. Wah, agak dalam nih. Untung saya cek ya. Berikut saham kedua adalah TPIA. Alert TPIA. TPIA tanggal 20 alertnya kita cek dengan Speedo TPIA. Dia berada di zona netral untuk fear and greed speedometer TPIA, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita lihat W star TPIA. TPIA kok W star?
Wespido TPIA. Dia masih berada di zona fear ya. Daily-nya berada netral, weekly-nya berada fear, atau di fear ini artinya supply-nya masih lebih besar daripada demand. Sekarang lihat dengan star TPIA. Star-nya daily-nya sudah menguat di zona grid. Kita lihat dengan weekly-nya W star TPIA. Mungkin mainnya di weekly nih. Kenapa? Weekly-nya ini sudah 1, 2, 3 minggu berturut-turut menguat. Sebentar lagi weekly-nya akan masuk ke dalam, maka kita sebut weekly-nya habis panik terbit lahop kalau masuk relatif terhadap composite. Kalau nggak masuk ya nggak jadi. Kita lihat dengan VPA, weekly, TPIA. Jadi Bapak Ibu, kalau saya langsung pakai chart weekly, nanti monthly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Kita lihat, TPIA juga oke nih ya. Jadi salah satu skenario yang terjadi di cuan tadi, kalau Bapak Ibu tarik ke batas IPO, dia mungkin jebol ke bawah nih. Nah, ini dia langsung besar ya. Ini juga Bapak Ibu pertama disclaimer-nya cek apakah ini masuk ke saham-saham yang high concentration. Kalau high concentration stock berarti ada risk tambahan. Ya. Mainnya fast trading saja. Kenapa? Struktur ekornya sudah selesai. Ini adalah marking up. Ini adalah buying climax, authorization secondary test. Ini adalah fase B. Ini adalah UTAT. Oke, jelaskan? Ini kalau tarik garis, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Kalau ditarik sini, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Yang mana saja definisinya sama. Tapi kenapa? Dia adalah fase D menuju fase E. Ini fase E-nya. Ini selling climax, authorization secondary test. Sekarang stop loss-nya kelihatan. Jangan sampai close di bawah ini. Ya, wake off-nya sudah kebaca. VBP, weekly, TPIA. Ya, ini ada demand zone ya di bawahnya. Ada yang menahan. Kalau nggak ada demand zone ya nggak mungkin lah ya. Nah, sekarang kita nggak usah muluk-muluk. Kalau Bapak Ibu mau main cepat, agresif, candle ini saja berapa nih candle ini tarik, risk reward rasionya diukur ya. Mungkin ini nanti target daily, entry-nya kita pakai di daily juga. Coba. Yang jelas, nggak usah lah kita sampai 10.000 sebelum simpan 5.000 aja atau 4.000 aja. Gap ini tertutup 4.000 sekian udah syukur itu. Kan saya bilang cek dulu kalau dia high concentration berarti ada tambahan sesuatu. Oke, sekarang kita cek dengan VPA, TPIA. Nah, entry-nya di daily. Oke, ini ada sesuatu. Ini bahkan kita bisa ukur lebih rendah lagi. Jadi kemarin kita di kelas sudah belajar juga ya tarik garis di sini. Yang ini. Nah, ini targetnya juga bisa 4.000. Bisa gitu ya. Atau mau target trading plan di 6.500 pakai stop loss yang konservatif di bawah. Targetnya tentu di sini. Ya, yang mana saya terserah. Asal risk reward rasionya bisa 5.000. Ini ada gap. Kita pakai teori bahwa dia akan menutup gap. Udah itu stop loss dinaikkan. Oke, ini selling climax, authorization secondary test. Sudah. Ciri-cirinya apa? Volumenya meledak, ini adalah fase A. Lalu volumenya kecil-kecil itu fase B, ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Maka dia turun, kalau untuk agresif stop loss-nya di sini, konservatif stop loss-nya di bawah. Oke? Nah, kita tahu entry-nya jaga atas, jaga bawah, TPS. Tinggal dihitung saja. Ya. Sekarang kita cek dengan VBP. VBP, TPIA. Nah, di antara buy on weakness gitu, mulai kapan kita lotnya mulai piramida besar, mulai di sini. Tiga lagi. Ini ada namanya demand zone besar ya. Jadi kalau yang agresif dari sinilah piramida besar. Ini mungkin satu lot. Ini mungkin besar. Stop lossnya di bawah. Jadi kalau udah turun ke bawah, ini malah bisa buy. Kenapa? Risknya kecil kalau kita pasang stop loss. Tapi kalau diambil di bawah, ya kita atur lagi lah piramidanya. Ya. Mungkin bagi 10 entry bisa. Ya kelihatan di sini ada demand zone mulai besar itu setelah di bawah demand zone ini. Sebab di bawahnya tentu ada demand yang kuat. Kalau demandnya nggak kuat di sini nggak akan naik lah. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF, TPIA. TPIA kemarin asingnya net buy. Lumayan juga 10 miliar ya. Dalam 5 hari dia tetap ada net sell besar. Dalam 20 hari net buy nih malah. Ya, dalam 1 minggu akumulasi dalam sebenarnya asing yang masuk nih. Tapi dalam 60 hari ada 55 triliun. Sosial ada 5,7 triliun, gede sekali.
Mungkin dia masuk saham-saham yang dipermasalahkan oleh MSCI atau dia kahar, nggak tahu lah. CDA, Chandra Asih mirip ya. Jadi mau pakai TPIA, pakai CDIA, ya polanya sama. Sekarang kita lanjut saham berikutnya. Apalagi yang mau dikatakan? Nah, kalau untuk wake off-nya Bapak Ibu bikin sendiri sajalah atau SND-nya bikin sendiri. Sekarang kita cek dengan setelah cuan sudah TPI sudah DSSA. Mungkin sama juga nih ya. Makanya saya ingin bertanya Bapak Ibu milih cuan, milih DSSA, milih TPI ini karena memang dia potensi the best time for buying atau nyangkut nih sebenarnya nih. Ya, atau nyangkut. Sekarang kita cek dengan DSSA. Karena kan bersama-sama tuh polanya. Alert DSSA. DSSA ini Sinarmas ya kalau nggak salah. Ya, dia di situ alertnya tanggal 21, kita cek dengan Speedo DSSA. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk tanggal 24. Kita cek dengan Speedo DSSA. Sudah valid ya? Juga belum ada. Kenapa ya? Nantilah saya cek lagi ya. Ini biasanya saham-saham yang baru masuk Kompas 100 datanya belum valid nih. Sekarang kita cek dengan Star DSSA. Dia turunnya dalam sekali ya. Dia langsung supply-nya menekan, ini momentumnya langsung hilang. Ya, langsung hilang momentumnya. Energinya sektornya menguat, energi tapi DSSA ini energi atau infra ya? Dia batubara kan, tapi katanya dia mau masuk teknologi. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly DSSA. Nanti monthly-nya Bapak Ibu silakan lakukan sendiri. Ya sama polanya ya. Polanya sama Bapak Ibu. Apakah ini saham high concentration atau yang dipermasalahkan oleh MSCI? Hati-hati ya. Ada risk tambahan di sana. Saya sudah disclaimer. Tapi apapun itu stop loss-nya kita kelihatan di 410. Ya lagi-lagi saya bertanya Bapak Ibu pilih DSSA ini karena memang alert kemarin dan potensial dia sudah selling climax atau memang karena nyangkut. Lihat volumenya berbeda karena dia stock split ya kalau nggak salah. Oke, jadi ini ada stopping volume. Volumenya ini menyatakan ada demand masuk. Suka nggak suka ini demand masuk nih. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly DSSA. Oh, strukturnya bagaimana? Ya, ini akumulasi tentu marking up, distribusi jelas, marking down, the best time for buying, the best time for selling, maka dia akan exit memberikan second chance to sell. Banyaknya kita dijebak ini ya, the best time for selling kita tidak paham. Nah, begitu udah naik untuk kesempatan kedua untuk jual malah beli, akhirnya nyangkut dalam. Makanya perlu belajar wake off juga Bapak Ibu. Ya ini jelek, panik sekali. Tapi dia tahu sebelum keluar diangkat dulu ya. Volumenya tidak ada apa-apa ketika diangkat. Nggak tahu kalau sebelum di stock split. Sekarang kita lihat VBP DSSA. Ya, sini besarnya ya Bapak Ibu. Mungkin setelah stock split. Tapi di atas ini banyak yang nyangkut nih ya. Nyangkutnya mungkin dulu di harga berapa itu sebelum stock split. Sekali lagi, kalau dia masuk ke dalam high concentration atau yang selama ini diperbincangkan, dipermasalahkan, baik itu free float-nya, berarti ada risk tambahan. Saham apapun, bebas Bapak Ibu beli, terserah aja kan duitnya masing-masing, tapi risk-nya diukur. Gitu. Kalau ada risk tambahan seperti itu, biasanya solusinya apa? Ya kemarin di kelas saya sampaikan salah satunya lot size-nya dikecilin. Oke, sekarang kita cek dengan VPA DSSA. Ya, sama ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada selling climax, ini stopping volume, ada validasi. Ini ya. Ini adalah selling climax. Sampai bawah sini, naik ke atas disebut dengan auto reaction, maka dia secondary test. Sudah selesai fase A. Setelah itu akan ada fase B. Ini agak panjang sedikit, ini fase B ciri-cirinya. Lalu kalau ini ditarik garis maka dia menjadi the best time for buying. Sekarang dia turun second chance to buy. 760 kalau sangat agresif berarti dia stop loss-nya ada di 750, 745, 740 ya, berlapislah ke bawah ya. Itu kalau mau agresif, konservatif di bawah sini saja. Karena dia biasanya akan turun dulu
membentuk double bottom. Ya, namanya juga second chance to buy, dia kejar ke bawah, ya. Agresif kena stop loss, buyback lagi lah kalau ada sinyal nanti. Kalau untungnya agresif apa? Kalau beli di sini dia stop 760, kita profit taking bisa di sini. Agresif juga, maka reward ratio-nya dapat. Tapi mau stop loss di sini, maka profit taking-nya di sini. Atau di gap ini ya. Pokoknya hitung dulu lah reward ratio-nya. Kita lanjut dengan VBP, DSSA. Iya, kalau dari demand zone ya sebesar inilah dia. Ini, tarik aja garis ini. Ini demand zone-nya nih, ya. Terjadi akumulasi di sana. Kadang-kadang ditekan dulu untuk ngejar stop loss hunter atau ngejar gap ini. Ya, di sini juga ada demand zone. Mana ini dia demand zone-nya. Jadi menurut saya kalau turun lotnya kecil-kecil aja lah ke bawah. Gitu kalau cuan saya DSSA kalau mau masuk. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF DSSA. Berikut ini chart foreign flow untuk DSSA. Saya rasa juga DSSA ini ada masalah di floating float. Maka asingnya keluar juga dipermasalahkan investability-nya oleh MSCI. Jadi hati-hati, ada risk tambahan. Bagaimana risk tambahan? Bapak Ibu belajar namanya risk management dalam saham. Ada banyak trik-triknya. Tapi kemarin di kelas saya beritahu salah satu triknya adalah lot sizing ya. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Cuan sudah, TPA sudah, DSSA sudah. Berikutnya adalah Aman. Aman, saya sudah masuk. Jadi kita lihat di sini Aman. Jadi Aman itu saya masuknya di sini ya. Karena dia textbook sekali, namanya stopping volume. Nah ini dia, stopping volume nih. Jadi ke stopping volume saya kontrarian aja nih, berani cicil-cicil tapi kecil. Terkecil berapa? Misalnya simulasi supaya tidak terlalu sombong, saya satu lot gitulah ya. Karena dia sinyalnya seperti textbook, volumenya meningkat, ada sinyal stopping volume, baru dia akan masuk sinyal berikutnya. Oke, ini sudah saya kasih tahu untuk tanggal 25 Mei. Jadi saya sudah masuk cicil-cicil sebelumnya sebenarnya. Lalu juga sudah ada tutorial trading plan-nya atau belum ya? Ya itulah. Ada nggak ya? Apa namanya? Nanti saya lupa juga. Kayaknya Aman tidak ada ya. Tapi saya rasa semoga tetap aman dia. Alert Aman. Aman ini tanggal 25 saya sebelumnya sudah masuk, itu dia fresh di sana. Lalu kita cek dengan Speedo Aman. Dia berada di zona grid untuk penutupan tanggal 24, artinya demand-nya sudah lebih saat ini terdeteksi lebih besar daripada supply demand-nya. Sekarang kita cek dengan Speedo Aman. Weekly-nya netral, jadi tidak terlalu jauh bedanya ya. Karena weekly-nya berada di netral, supply-nya sama kuat dengan demand. Sekarang kita cek dengan Star Aman. Aman ada dia beberapa hari relatif composite menguat ya ke kanan, tapi 2 hari atau 1 hari atau 2 hari terakhir supply-nya masuk menahan terus penguatannya. Arti sudah ada fear yang menahannya dari Aman berada di zona grid. Relatif terhadap composite tentu. Kita lihat weekly-nya. Star Aman. Kalau weekly-nya masih terjadi akselerasi. Kuat dia. Kemarin kalau mau masuk itu di sini. Karena di sini disebut dengan habis panik terbelah hope. Sekarang sudah terlanjur naik. Berada di zona hope. Dipantau saja apakah ada sampai grid. Sabar saja Aman ini. Kita lihat dengan VPA weekly Aman. Bapak Ibu cek monthly-nya jangan lupa. Oke. Jadi habis ini ciri-ciri sekarang itu kalau udah IPO nih luar biasa. Aman juga dulu kalau nggak salah di mana ya. Dia ada namanya dari lokal tiba-tiba terjadi transaksi jumbo menjadi asing. Nggak tahu tuh istilah apa, saya nggak ngerti juga ya. Ini dia adalah the best time for buying di sini. Ini adalah second chance to buy. Apakah mungkin begitu?
Kayaknya tidak ya. Distribusi terus ini pelan-pelan. Lalu dia mau distribusi lagi, diangkat dulu, distribusi lagi. Ini namanya redistribusi, lalu dia turun. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Stop lossnya kelihatan, jangan sampai dia di bawah 2710. Targetnya kalau saya sih nggak muluk-muluk, ya di atas 5000 di sini jual. Karena ini ada supply di sini ya. Bila perlu di sini di mana? Ya saya nggak muluk-muluk pegang aman ini. Karena ini adalah selling climax, ciri-cirinya seperti ini ya. Kenapa? Munculnya demand mengabsorb supply. Lalu kita harus pantau apakah fase A berjalan ternyata. Jadi stop lossnya ini tidak ada kompromi. 2710 kurang 2 tick berarti Bapak Ibu wajib exit kalau dia sampai 2690 ya. Nah, itu 2680, 2670. Sinyalnya tidak ada karena dia rejection, volumenya meningkat. Kita lihat daily-nya saja. VPA aman. Oke, di sini kan enak. Jadi saya entry itu mulai di sini. Ini ya. Jadi saya buy on weakness terus. Dikit-dikit kena dapat sini, dapat di sini, dapat sini. Sambil jaga atas ya. Setiap dia turun saya jaga atas, dapat di sini. Nah, ini adalah selling climax. Selling climax ke atas auto reaction, ke bawah adalah secondary test. Di sini atau di sini sama aja nih ya. Setelah itu biasanya dia akan bergerak. Ini adalah SOS, turun ke bawah. SOW atau ST di fase B. Ini adalah fase B jadinya. Ini adalah fase A, wake off. Ini adalah the best time for buying. Maka dia akan turun. Disebut dengan secondary test. Maka saya stop loss saya karena saya masuk di sini. Stop loss belum saya naikkan. Biarin saja. Sebab di sini misalnya saya masuk 10 juta. Sebenarnya di sini saya cuma masuk 11 juta gitu. Iya saya punya tapi. Lalu di sini naik, saya ini beli lagi, di sini beli lagi. Ya, kalau dia turun, kena stop loss saya sini pakai loss. Sebab dia ini masih fase akumulasi. Kalau ini menjadi spring, nggak kelihatan pula volumenya, masih fase B. Mungkin fase C springnya nggak ada. Ya, saya tunggulah dia turun ke bawah, buy on weakness, mungkin di demand zone. Kenapa? Ya memang ada peningkatan di volume ketika dia break, dan turunnya sedikit dia turun juga nih. Maka saya punya plan karena saya di sini cuma masih masuk 10%, tambah lagi mungkin sekarang saya punya hold aman ini sekitar nggak sampai 50% ya. Tidak sampai. Nah, kalau dia turun ke bawah, saya akan tambah lagi. Kalau saya kena exit, maka saya stop lossnya kecil ya. Risknya kecil. Nah, saya akan buy on weakness, saya lihat dulu demand zone-nya di mana dengan VBP aman. Nah, di sini ya. Kalau masuk zona ini saya akan mulai buy on weakness. Atau di sini mungkinlah ini 1 lot misalnya ya. Ini 2 lot, ini 4 lot. Ini di sini tarik lagi 8 lot, di sini mungkin 16 lot ya. Jadi piramida. Misalnya begitu contohnya. Target jual saya nggak mulu-mulu ya. Kalau kena di sini saya jual setengah nih. Atau ini, mana? Nih. Yang sell mother candle ini tarik garis, kena jual setengah. Ini kan ada candle merah. Nah, ini ada supply zone di sini. Ini dia. Ya, ini jual setengah, jual setengah lah. Gak usah muluk-muluk kalau di aman. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF aman. Berikut ini chart foreign flow. Aslinya keluar terus ya Bapak Ibu. Baik hari Jumat kemarin 51 miliar. Bahkan sehari dia ada 4,8 triliun. Wah, gede banget nih ya. Sekali lagi, kalau dia bermasalah dengan high concentration atau free float, itu ada risk tambahan. Masuknya jangan banyak-banyak. Ya, kalau bisa maksimum 50% saja. Ya, atau 60%, jangan sampai full power di aman ini. Dan targetnya jangan tinggi-tinggi kalau risk tambahan. Oke ya. Sekarang kita tanya wake off-nya. Wake off aman. Saya mau tanya daily saja ya. Wake off aman. Apa katanya? Kalau kita pakai AI, LLM, nah ini dia. Aman, dia sedang majornya sideways ya, tidak ada tren, minernya sideways juga tidak tren. Nah, immediate-nya sudah ada bullish ya, karena itulah kita sudah masuk ya. Lalu harga sedang keluar dari fase konsolidasi, disebut dengan the best time for buying.
Nah, dia turun lagi memberikan second chance to buy. Itu bahasa saja ya, trend alignment. Fasenya dia menyatakan fase B menuju C. Nah, udah C. Tapi sayang spring tidak ada. Maka harusnya itu dia fase D. Kan tidak ada spring ya. Tapi karena B habis BC, jadi dia mengatakan begitu reakumulasi. Ya, setuju aja sih kalau reakumulasi. Cuman, saya menunggu sekarang statusnya sebenarnya dia second chance to buy menurut saya. Dia bilang ada akumulasi. Oke, ada akumulasi. Buying power meningkat, adanya upaya menembus pisau keling 4000. Selling price mereda, tapi masih ada supply. Stabil dengan volume yang konsisten di atas rata-rata. Ya. Artinya demand-nya sudah masuk. Sekarang yang pasti kita menunggu saja dapat harga diskon di demand zone kalau aman. Tinggal target jualnya jangan muluk-muluk. Oke, kesimpulannya apa? Bapak Ibu, ya dia bilang aman ini berada fase reakumulasi bisa di fase B atau C. Kalau saya sih malah lebih maju di fase D ini. Dan mendukung tertahan di resisten 4410. Strategi wait and see, dia bilang tunggu jaga atas 4410. Sign of strength ya, SOS. Lalu atau pakai strategi buy on weakness kalau turun. Nah, ini disebut dengan second chance to buy, kita buy on weakness. Sentimen fokus pada kinerja operasional tambang. Hindari panic selling. Dia bilang jangan panik selama dia bertahan di bawah 3070. Kita lihat 3070 apa yang maksudnya. Oh ini. Jadi selama dia bilang tidak jebol 3070 jangan panik, tunggu saja. Karena dia fase A sudah, fase B sudah, dia menduga fase C atau fase D. Oke lah, lumayan lah aman, masih sejalan ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek terakhir dengan saham Bumi. Bumi juga, apakah Bapak Ibu memilih Bumi karena potensi atau karena cengdong keluar dan jadi exit liquidity kemarin tuh? Ya, kalau ada komentar mungkin saya bisa dapat opini ya. Oke, sekarang kita cek dengan alert Bumi. Bumi ini cerita nggak selesai ya. Jadi Bumi dulu waktu saya awal-awal trading tahun 2008 dia sampai ke harga 8.000 tuh. Sekarang kita cek, dia Bumi bulan 7 dia berturut-turut ya. Kita cek dengan Speedo Bumi. Dia berada di zona grid untuk fear and greed speedometer, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan W Speedo Bumi. Weekly-nya dia berada di zona netral, tidak terlalu jauh, nggak jomplang, mungkin memang daily-nya berjalan duluan. Weekly-nya berada di zona netral, artinya sama kuat ya. Antara supply and demand. Kita cek dengan Star Bumi. Rotasi saham Bumi relatif dengan komposit yang minus kemarin itu dia Bumi berada di zona grid karena mungkin kompositnya melemah. Terjadi juga akselerasi tapi momentumnya sudah naik ke atas ini. Energi menguat ya. Mungkin karena sentimen perang juga. Sekarang kita cek dengan VPA weekly Bumi. Bagaimana strukturnya? Wake off-nya terutama kita lihat. Ya. Pantau sebenarnya kalau kita tarik garis ini adalah akumulasi atau reakumulasi. Kalau sini adalah akumulasi maka ini reakumulasi. Kalau ini kita definisikan akumulasi maka ini reaccumulation. Ini the best time for buying maka ini second chance to buy. Setelah itu naik tinggi. Oke. Distribusi cengdongnya keluar, redistribusi, selling climax, authorization secondary test. Maka di sini ada demand zone akibat dari reakumulasi. Dari mana kita lihat? Pakai VBP Weekly Bumi. Ya, ada demand zone menahan dia, maka di sini bisa kita sebut sebagai selling climax, authorization secondary test. Jadi mungkin dia reakumulasi. Sekarang kita cek dengan VPA Bumi. Volume price untuk Bumi. Ya. Oke, ini adalah redistribusi. Selling climax-nya di sini authorization secondary test atau itu kalau time frame kecil ya. Kalau lihat volume besarnya ini selling climax authorization secondary test. Tarik fase A, ini fase B. Ciri-cirinya ini adalah nggak tahu saya ini the best time for buying atau belum. Tapi volumenya besar ya. Artinya ada supply menahan ketika dia naik diguyur oleh supply-nya lalu masuk supply-nya lagi. Oke, jadi ini jaga atas saja sama jaga bawah. Stop loss-nya kelihatan banget. Ini berapa nih 128 atau berapa ya? Bapak Ibu bisa cek nanti di weekly-nya berapa weekly-nya. Stop loss.
126. Berarti 126 kurang 2 tick. Itu sajalah ya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita zona ini kita piramida saja. Ini 1 lot, 2 lot, 3 lot ya. Stop loss jangan sampai tidak dipasang. 126 kurang 2 tick berarti stop lossnya itu 1, 2, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Target jual di mana? Gak usah muluk-muluk, kena di sini jual. Ini ada sell mother candle, tentu ada supply. Atau kalau kita kelihatan supply-nya besar, mulai di sini. Dari mana exit-nya? Gak usah muluk-muluk. V, PA, PBP, PBP, bumi. Kalau kena di situ jual setengah. Oh, di atas ini ya. Jadi Bapak Ibu buat trading plan, ini namanya ada sell mother candle, candle merah. Setelah dia muncul turun terus. Ini maka dia marking down mulai ya. Ini ada supply zone. Supply zone. Jadi kalau mau aman sebelum supply atas ini masuk, ini ada rejection lagi, tarik garis karena sebab dia paling panjang. Nah, yang paling panjang ini disebut dengan POC. Point of control. Nah, di sini tarik garis, jual di sini. Ya, walaupun di atas masih supply, jual di sini. Mudah-mudahan kalau dia turun ke bawah, kita dapat piramida sell on strength. Pak, bagaimana kalau ada yang nyangkut di sini? Ah, itu urusan nyangkut. Gak usah dipikiran lah, biarin aja. Oke ya. Nah, selanjutnya kita cek dengan PIF. Bumi. Berikutnya chart foreign flow untuk bumi. Asingnya keluar, deras sekali ya. Kemarin di atas 100 miliar. Hari Jumat kemarin, bahkan sampai 100 hari itu ada 2,3 triliun. Jadi itu tambahan risk ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai perintah broker summary SND untuk berapa hari maunya? 5 hari atau 20 hari? SND 20 hari bumi. Bagaimana strukturnya? Kita mau lihat dalam 20 hari FOMO ya, retail. Hati-hati, siap-siap diguyur kalau retail. Nah, di sini terpantau dalam 20 hari dia naik. Naiknya apa? Naiknya mana nih? Naiknya 21%. Ya, tetapi sebenarnya itu supply-nya lebih dominan dari top 10-nya. Jadi agak tersebar nih ya. Agak tersebar. Jadi Bapak Ibu bisa cek dengan perintah yang lainnya. Nih retail chasing dalam top broker 10%, top 10-nya itu cuma 25% ya. Jadi demand-nya itu agak tersebar, supply-nya agak tersebar nih. Price action-nya naik tinggi, hati-hati. Hati-hati diguyur nih bumi ini. Oke, atau pakai dengan absorption. Apakah ada absorption-nya? Absorption 20 bumi. Bapak Ibu cek pakai 5 lah. Oke, kita lihat. Ya, dia retail. Hati-hati. Ya, hati-hati lagi-lagi ya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena retail yang dominasi. FOMO kemarin katanya asingnya retailnya FOMO naiknya sudah 21%. Rawan profit taking. Jadi ambilnya di bawah. Terus kita lihat top brokernya cuman ini 6%. Jadi agak tersebar. Dari mana tahu tersebar? Top 10 brokernya itu dalam 20 hari cuman berpartisipasi 6% saja. Berarti mungkin ada top 11, top 12, top 13 yang juga mengendalikan ya, punya posisi kuat. Sementara saya cuma mencatat yang top 10-nya saja berapa sih partisipasi dari seluruhnya. Begitu. Jadi retail ini ya. Ya, participation rasionya 6% cuman. Kecil ya, Bapak Ibu. Sementara karena yang tinggi, berarti effort high volume besar relatif terhadap spread ya. Ini siap-siap diguyur karena retail ya, Bapak Ibu. Oke. Itu sajalah ya Bapak Ibu untuk untuk weekly stock analysis ini. Silahkan dilanjutkan kalau kurang-kurang lengkap karena sudah mau 1 jam. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Kalau yang Bapak Ibu berminat untuk mengikuti aftermarket workshop trading as business masih bisa, silahkan mendaftar. Malam ini memang saya kirimkan materinya tapi masih bisa menyusul lah, tidak ada masalah ya. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.